Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuwali baina adhoihi. Wa yuwali dan muwala berturut-turut siapa mutawadhi. Wa yuwali, nggih Pak Sabringan. Wa yuwali dan muwala berturut-turut siapa mutawadhi baina adhoihi, di dalam antara membasuh beberapa anggota wudunya. Baina adhoihi, di dalam antara membasuh beberapa anggota wudunya mutawadhi. Jadi wong wudu iki mutawali baina adhoihi, antara membasuh beberapa anggota mutawadhi. Fa in farraqa, maka apabila memisah siapa mutawadhi, tafriqon dengan memisah yasiron yang sedikit, lam yadhurra maka tidak berbahaya apa farraqa tafriqon yasiron itu. Alasannya li anak harusnya perkara itu la yumkinu, tidak mungkin al iktirazu apa menjaga anhu dari tafrikon yasiron, tak mungkin. Nah, wa in kana milih sama wa in faroko, wa in kana wa in faroko, karena ini satu nusai wa in kana, satu wa in faroko. Wa in faroko apabila memisah siapa mutawadhi tafrikon dengan memisah kathiron yang banyak, maksudnya yang lama. Wa bermula tafrikon kathiron itu biqadri ma, dengan kira-kiranya barang yajifu yang kering alma'u apa air alal udhwi atas anggota yang dibasuh fi zamanin dalam zaman mu'tadilin yang sederhana, enggak terlalu panas enggak terlalu dingin. Fafihi maka itu di dalam fafihi maka dalam infaroko itu infaroko tafrikon kasiron qaulani bermula dua qaul, qaulani bermula dua qaul. Qala berkata siapa Imam Syafi'i fil qadimi dal qaul qadim, la yujzi'u tidak mencukupi apa tafrikon kathiro. Berarti kalau qadim wajibkan mualah. La yujzi'u tidak mencukupi apa tafrikon kathiro, enggak mencukupi hu pada wudu. Alasannya li anha karasunya li anha Pak Sabio. Li anha hu. Wah bener kok mulai ha. Nek ha berarti biti bari khobar karena khobarnya muanas. Li anha karasunya wudu itu ibadatun ibadah. Yubtilu yang membatalkan ha pada ibadah al khadasu apa khadas. Makanya fa'abtola maka membatalkan ha pada ibadah at-tafriqu apa memisah. Dikiaskan kasolati seperti solat, kasolati seperti solat. Waqala berkata siapa Syafi'i fil jadal qol jadid yujzi'u mencukupi apa tafriqon kathiro hu pada wudu. Alasannya li anak harusnya wudu itu kan ibadatun ibadah, la yubtilu yang tidak membatalkan ha pada ibadah atafriku apa memisah al-qalilu yang sedikit, sehingga ya falatu yubtilu maka tidak membatalkan ha pada ibadah atafriku apa memisah al-kathiru yang banyak. Dikiaskan kata frikoti zakati seperti memisah zakat, kata seperti bagi-bagi zakat, kata seperti membagi-bagi zakat. Nah, jadi gini mualah kalau umumnya di kitab-kitab fikih madzhab Syafi'i mualah kan sunat, disunatkan mualah baina adhoihi antara basuh anggota satu yang lain. Misalkan setelah basuh wajah terus basuh tangan. Nah, setelah basuh tangan basuh kepala, itu namanya mualah. Ukurannya mualah belum kering. Misalkan kita basuh tangan, setelah basuh wajah terus basuh tangan. Nah, sebelum basuh tangan itu wajah belum kering. Nah, itu namanya mualah. Maka disintaskan fa'in faroko tafrikon yasiro. Kalau dipisah dengan sebentar, setelah basuh wajah terus dengan jarak sebentar baru tangan, itu enggak masalah, lam yadhuro. Artinya tidak menjadi permasalahan dalam wudu. Alasannya karena tidak mungkin ikhtiraj dari tafrikon yasiro itu tidak mungkin, karena orang perlu menyibu air. Misalkan habis basuh wajah, tentu ketika basuh tangan kan yang perlu nyibu air juga kan. Kadang yang perlu mungkin tangan itu perlu nyingkap barang. Itu namanya tafrikon yasiro. Tafrik juga itu. Apa? Lah yang ngambil air juga termasuk Tafrik juga kan, makanya di sini alasannya tidak mungkin ikhtiraj dari tafrikon yasiro. Nah, wa in kana tafrikon kasiro, kalau memisah itu lama, kasiro itu lama itu wa biqadri ma yajibu. Jadi dianggap lama itu kira-kira setelah basuh wajah terus basuh tangan. Nah, ketika basuh tangan itu wajah sudah kering, padahal situasinya itu fi zaman mutadilim. Katakan udaranya itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Nah, gimana?
sudah basuh wajah kering baru basuh tangan. Ini ada dua kaul qadimnya Asy-Syafi'i itu adalah wudu seperti itu enggak sah. Jadi wudu yang dipisah dengan tafrikon katsiro digambarkan anggota yang sebelumnya sudah kering, itu kaul qadim mengatakan tidak sah. Alasannya wudu itu ibadah yang bisa batal hadas. Nah, dikiaskan fa'abtola tafrik. Kalau wudu itu batal hadas, maka batal juga dengan tafrik. Artinya memisah jangan jarak yang lama. Dikiaskan kayak sholat. Jadi begini. Ini nanti perbedaannya antara qaul qadim dan qaul jadid. Jadi misalkan ya, ini kita orang sholat dulu. Orang sholat, misalkan kita sholat zuhur kan 4 rakaat, terus baru 3 rakaat salam, kan bukan 1 rakaat. Terus waktu yang lama baru ingat dong, saya kok baru apa? 3. Berarti antara jarak kurangnya di tafrik 1 rakaat dengan 3 ini dipisah dengan jarak yang lama, itu kan batal. Berarti mulai dari awal. Jadi dikiaskan seperti itu. Begitulah wudu. Wudu dalam qaul qadim basuh wajah, terus kering baru basuh tangan, itu dianggap tafrik yang lama sehingga wudunya batal. Itu alasannya dikiaskan dengan memisah sholat. Kayak tadi bisa dipaham maksudnya kan? Nah, kalau qaul jadid, nah ini yang masyhur la yujzi'u. Sah, ada masalah. Karena wudu itu ibadah yang tidak bisa dibatalkan dengan at-tafrikul qalil. Sehingga tidak bisa dibatalkan dengan at-tafrikul kasir. Dikiaskan kata frikoti zakati seperti bagi-bagi zakat. Misalkan begini, sampai amil atau panitia, terus di tukang bagi-bagi zakat. Nah zakat ini tahu nggak segera dibagikan, masih nunggulah berapa waktu atau berapa hari. Nah itu kan tetap zakatnya sah, tetap sah. Jadi perbedaannya kalau qaul qadim dikiaskan dengan sholat, kalau qaul jadid dikiaskan dengan bagi-bagi zakat. Nah, itu letak perbedaan kias ini yang menyebabkan sehingga satu mengatakan sah, itu tidak sah. Cuman umumnya ya qaul jadid ini dalam kitab fikih itu mualah itu kan sunat, hanya sekedar sunat sehingga enggak mualah, enggak masalah. Nah, setiap maksudnya kan berarti enggak mualah enggak masalah. Karena mualah itu hanya hukumnya sunat. Saiki fa'ingkulna, maka apabila berkata siapa kita, sekarang kita mengatakan innahu sesungguhnya tafrikon katsiro itu ya juzu boleh apa tafrikon katsiro. Misalkan kita boleh tafrikon katsiro boleh. Pertanyaannya fal yalzamu, maka adakah wajib pada mutawadhi istiqnafu niyati, apa memulai niat? Apa mulai niat lagi? Fi itu dalam jawabnya hal wajhani bermula 2 pendapat. Akaduma bermula salah satunya wajhani itu ana sesungguhnya istinab itu layal jamu yalzamu itu kan itu yalzamu wajib apa istinab pada mutawadhi li'anaha karena sesungguhnya niat ingkotoat itu putus apa niat bituli zaman sebab lamanya masa. Wathani bermula kol yang kedua itulah yastanifu tidak memulai niat siapa mutawadhi li'ana kersunya saksun mutawadhi lam yakto itu tidak memutus siapa mutawadhi hukman niyati pada hukumnya niat, sehingga falam yalzam maka tidak wajib pada mutawadhi al istiqnafu apa memulai niat. Nah umpama tafrikon kasiron itu tidak membatalkan wudu. Pertanyaannya apakah niatnya diawali lagi? Kalau yang pertama ya wajib, karena niat yang lama itu dianggap sudah putus. Nah ini kalau yang kedua ini yang sahih, ya nggak usah ngulangi niat lagi, karena orang yang wudu itu nggak ada niat memutuskan niat, maka tidak wajib niat mulai awal, sudah tinggal teruskan saja. Nah ini semisal kayak orang mandi jinabat itu kan gitu kan, bisa kredit kan. Nah, jadi malamnya ini basuh bagian atas juga pakai kepala dulu kan. Nah, nanti kira-kira agak mau subuh-subuh baru badannya kan nggak masalah. Nah, dijelaskan kayak gitu. Karena muala ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i adalah tidak wajib. Baik itu wudu maupun apa mandi jinabat. Jadi tadi walaupun kering tadi. Iya, walaupun kering. Itu kan tafrikon katsiro. Cuman kalau qadimnya kan tidak boleh.
Cuman ketika terjadi perlawanan qaul qadim dan qaul jadid, dimenangkan qaul jadid. Masya Allah. Wal mustahabu bermula yang disunatkan liman bagi orang faragha yang sudah selesai siapa man minal wudu'i dari wudu itu ayakula hendaknya membaca siapa man asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh. 5 karena hadis surah yang melihatkan kepada Umar siapa Umar ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man tawadhu'a man bermula barang siapa tawadhu'a itu wudu siapa man fa aksana maka membaguskan siapa man wudu'au pada wudunya man summa qala terus membaca siapa man asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluh shadiqan khalih benar. Jadi ucapan itu gak nyali saja, kali benar-benar itu min qalbi. Jadi benar-benar kalimat itu adalah muncul dari hatinya, gak nyalisanya. Fataka maka membuka Allah siapa Allah bagiman sama niat Abu Habib pada 8 beberapa pintu minal jannah. Yadkhulu masuk siapa manha pada sama niat Abu Habib min ayyibabin dari mana pintu sa'a berkehendak siapa man. Makanya wa ustaka bersunatkan ayakula padanya membaca siapa man aidon man faragha itu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 5 karena hadis surah yang melihatkan pada Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda siapa Nabi man tawadhu'a man bermula barang siapa tawadhu'a itu wudu siapa man. Terus waqala dan membaca siapa man subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba maka ditulis apa hadal lafdu lafaz subhanallah ditulis. Nah, ditulis ini maknanya supaya pahalanya itu tetap ditulis firroqin di dalam lulang putih yang tipis, firroqin di dalam lulang putih, firroqin dalam lulang putih yang tipis. Terus sumatu biat stempel dicap apa rokin bitobain dengan cap dengan stempel sudah nggak bisa diganggu gugat ini kan. Falam yuftah maka tidak dibuka apa rokin itu lagi ila yaumil kiamati sampai hari kiamat. Nah, ini maknanya begini. Orang yang habis wudu terus baca doa subhanallahil akhir, ini maknanya dia insya Allah akan husnul khotimah dan dia tidak akan murtad. Jadi kutiba firokin itu maknanya kalimat itu ditulis supaya pahalanya tetap sampai ila yaumil qiyamah. Berarti kan orang nggak bakal murtad karena murtad itu bisa menghapus pahala. Nah, jadi nggak akan murtad. Terus ditambah lagi doa di atas tadi kan dia akan dipersilakan dibukakan 7 atau 8 pintu minal jannah. Berarti kan harapan besar masuk surga kan. Nanti kalau ada yang kurang jelas tanyakan apa apa. Wa yustahabun sunatkan liman bagi orang tawadhu'a yang wudu siapa man ala yang fudo apa hendaknya tidak mengipaskan siapa man yadahu pada tangannya man. Liqauli sallallahu alaihi wasallam idza tawadhu'tum apabila wudu siapa kamu semua fala tangfudu maka jangan mengipaskan siapa kamu semua aidi yakum pada beberapa tangan kamu semua. Jadi dikipas-kipaskan kan. Wa yustahab sunatkan apa ala yunasifa pandaya tidak menghanduki siapa man tawadhu'a a'dha'u pada beberapa anggota wudunya man min balalil wudu'i dari basahnya air wudu min balalil wudu'i dari basahnya air wudu. 5 karena hadis riwayat yang meriwayatkan pada Maimunatu radhiyallahu anha qalat Maimunah adna itu mendekatkan siapa saya li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huslan pada air mandi minal janabati dari sinabat. Terus fa'ata itu maka datang siapa saya pada Nabi bil mindili dengan membawa mindil, katakan handuk atau sapu tangan, bil mindili dengan handuk atau sapu tangan. Terus tahu-tahu farodda maka mengembalikan siapa Rasul pada mindil, enggak usah. Nah, itu alasannya disunatkan tidak menghanduki anggota wudu. Terus yang kedua li anak karena sesungguhnya balalil wadu itu atharu ibadatin bekasnya ibadah. Sehingga fakana maka ada tarku apa meninggalkan
Fakana maka ada tarkuhu apa meninggalkan tansib yunasifa adoahu tansib itu aula lebih utama. La fa in tanassafa maka apabila menghanduki siapa man jaza maka boleh apa tanassafa. Apalagi kalau dia kayak kerinci ya kan sangat dingin sehingga dia ini kalau tidak pakai handuk mungkin bisa ya tidak apa dihanduki saja. Jadi kan hukum kan bisa berubah nengok situasi kondisi. Lima karena hadis Sulaiman pada Qais ibnu Sa'din radhiyallahu anhu qala Qais ata datangna pada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawadokna maka meletakkan siapa kita lalu karena Nabi huslan pada air mandi, air untuk mandi. Fakta salah maka mandi siapa Rasulullah. Setelah mandi suma ataina datang siapa kita pada Rasulullah bimil khafatin dengan membawa kemul. Saya bawakan kemul warsiatin yang sebangsa wenter kuning, warsiatin yang sebangsa warsia wadiwante kuning. Faltakafa maka kemulan siapa Nabi biar dengan mil khafatin terus pakai kemulan berarti di anduan. Fakani maka seakan-akan saya kata Qais angduru tu melihat siapa saya ila atharil warosi kepada bekasnya waros ila wantek kuning tadi kan wantek waros atau wantek kuning tadi. Ila asaril warsi kepada wantek bekasnya wantek waros atau wantek kuning. Ala unkihi atas lipat-lipatan perut Nabi. Ala uknihi ala uknihi atas lipat-lipatan perutnya Nabi. Ala uknihi atas lipat-lipatan perutnya Nabi. Wal fardu bermula fardunya wudu. Mima daripada barang zakaran telah menyebutkan siapa pada ma itu sitatu asya 6 beberapa suatu. Pertama an-niyatu niat wa ghusl wajhi wa ghusl yadaini wa ghuslu ba'di ra'si dan basuh sebagian kepala wa ghusl rijlaini basuh kedua kaki wa tarbudan tertib. Nah ini wa adhofa dan menambahi siapa As-Syafi'i menambahi siapa Imam Syafi'i ilahi kepada fardu wudu kan fil qadim dalam qaul qadim al mualata pada mualah. Maka tadi kan mualah dalam qadim kan wajib kan. Makanya faja'ala maka menjadikan siapa Syafi'i hu pada fardul wudu sab'an pada 7 dalam qaul qadim tambah 1 yaitu mualah. Wa sunanuhu bermula bahwa sunatnya wudu itu isna asyarata 12 atas miatu baca bismillah wa ghusl kafaini basuh 2 telapak tangan wal madmadan madmado wal istisak dan istisak wa takhliqiyah dan menyala-nyalai jenggot al kathati yang ketal. Wa maskul jami' rasi dan mengusap semuanya kepala. Wa maskul udhin dan mengusap kedua telinga. Wa idkhalul ma'i dan masukkan air fi simakhoi udhunaihi di dalam 2 lubang dua telinganya. 2 lubang 2 telinganya mutawadhi. Wa takhlilu asabi rijlai dan menyela-nyelai jari-jari kedua kaki. Wa tatwilul ghurati dan manjangkan basuhan supaya sinarnya tambah panjang. Basuhan kepala maupun tangan maupun kaki. Wal ibtida'u dan memulai bil mayamini dengan beberapa anggota kanan. Terus watakrau dan berulang-ulang yaitu 3 kali itu sunatnya. Wazada dan menambahi Abul Abbas Ibnul Qos maskal unuki pada mengusap leher. Ba'da maskil udunaini. Jadi setelah mengusap telinga itu lehernya dibasuh. Itu Abul Abbas. Sehingga faja'ala maka menjadikan siapa Abul Abbas ha pada isna asyara itu 12 dijadikan salah asarota 13. Wazada menambahi lagi ghairu siapa lainnya Abul Abbas menambahi ayat wa pada hendaknya berdoa siapa mutawadhi ala wudu'ihi atas wudunya mutawadhi. Fayaqulu maka berkata siapa mutawadhi inda ghusl wajhi ketika basuh wajah Allahumma bayyid wajhi ya Allah bayyid semoga mencerahkan engkau wajhi menyinarkan engkau wajhi pada wajah saya yauma taswadu dalam harinya hitam artinya gelap al wujuh apa berwajah wa ala ghusl yadi dan atas basuh tangan Allahumma atini ya Allah ati semoga beri siapa engkau ini pada saya kitabi pada buku catatan amal saya biyamini dengan tangan kanan saya wala tu'ti dan tidak beri siapa engkau ini pada saya bisimali dengan tangan kiri saya ya Allah kasihkan kitabi biyami dengan tangan kanan saya wala tu'tini bisimali dengan tangan kiri saya wa alamas kirosi dan atas mengusap kepala Allahumma kharrim sya'ri
Allah karim, semoga mengharamkan kau ya Allah sya'ri pada rambut saya, basatul kulit saya alanar. Wa ala maskil udun, Allahumma ij'alni, ya Allah jadikan kau, Allahumma ij'al, semoga menjadikan kau di pada saya minaladina, pada golongannya atau pada sebagiannya orang-orang yastami'una yang mau mendengarkan. Istimak itu kan ada tujuan mendengarkan. Yastami yang mendengarkan siapa aladina al-qawla, pada firman engkau ya Allah. Fayatabi'una, maka mengikuti siapa aladina aksanahu, pada lebih bagus al-qawla. Jadi firman-firman yang baik-baik, yang amal sholihat, iman seterusnya, sedekah, ya, diikuti. Wa ala ghusri ini Allahumma tsabit qadami, ya Allah semoga engkau menetapkan qadami ala surat al-mustaqim. Nah sehingga faja'ala, maka menjadikan siapa ghairuhu ha pada isna asyara tadi, atau ya dijadikan arba'a asyarata karena tambah 2 jadi tambah 14. Wabillahi atau fiqhu, bermula minta pertolongan, semoga bisa ngamalkan tuh maknanya kan. Babul mas'ul al-kufain wallahu a'lamu bishawab.